Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Pilar Mas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, bosku, pertama-tama kami keluarga Pilar Mas mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi bosku yang menjalankan. Lihat, tunggu aku jam 3 dengan kereta belalang kuningku. Aku akan membangunkan kalian semua. Sahur. Nah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bosku, ternyata pemerintah juga memberikan kita yang halal-halal Manis-manis dan ya. asik-asik nih ya. Udah manis, halal, asik, itu mah takjil. Takjil. Kan? Ya, bisa dibilang takjil lah nih Takjil. untuk kita ya kan. Skip. But when does this game get good? Tajir khususnya untuk obligasi retail nih. Betul, ya. takjil untuk obligasi retail nih. Nah, itu adalah ST014 nih, bosku. Nah, untuk membahas secara lengkap seperti biasa, sudah diundang ya kan. Obligasi. Ini sepuh obligasi nih yang Jarinya selalu cuma ada. satu Cuma soalnya. satu di sini, satu-satunya dan sepuh ya kan. Bapak Mas Yohannes Nikodemus nih. Apa kabar, Pak? Kabar baik, gimana kabar Alhamdulillah baik? baik juga, Pak. Mantap. Lancar ya. Oke, nah jadi supaya bosku nggak ketinggalan soal ST014 ini, karena dengar-dengar bunganya menarik. Yang bener. Jadi tonton video ini sampai habis, tetap di channel Pilar Mas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilar Sekuritas Channel Di Indonesia. Oke, Pak Niko. Nah, sebelum kita membahas yang halal-halal ini nih, yang asik-asik ini. Nah, kita harus tahu dulu nih, Pak. Belakangan kayaknya market lagi pora-poranda Menjadi juga nih. pora-poranda. Iya. Nah, ini gimana nih Pak lengkapnya nih market nih, kira-kira update nih? Baik Eja, bosku. Jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya Eja, ini adalah menjadi salah satu oase sebetulnya di tengah gersangnya pasar saat ini Ya, Eja. betul. Bagaimana tidak begitu ya, kebijakan Trump itu satu. Yang kedua kalau kita pun juga lihat tarif naik turun Iya, kan betul, begitu. betul. Kemarin kalau kita perhatikan Trump itu sudah ketok palu akan mengenakan tarif sebesar 25% untuk Kanada dan Meksiko. Iya. Tapi hari ini dia tarik lagi sebagian besar bagi yang masuk ke dalam agreement USMCA kan begitu Eja. Jadi hal ini yang membuat sebetulnya pasar itu khawatir, cemas, tapi juga bimbang dengan sikapnya Trump begitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan hampir seminggu ini Eja, khususnya indeks kita gitu Eja, bisa plus 3%, bisa minusnya 2%, Iya. besok bisa plus 1%. Jadi udah nggak main-main lagi sebetulnya. Iya. Volatilitasnya saat ini sangat tinggi di pasar. Betul. Kalau misalkan memang teman-teman yang fokus utamanya memang jangka pendek main sahamnya, ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik untuk bisa masuk Eja sebetulnya. Betul. Tapi bagi teman-teman semua yang mungkin jantungnya nggak sekuat itu Iya. gitu kan, nah, mungkin di tengah gejolak pasar saat ini, naik turunnya indeks saat ini, saham-saham yang ada saat ini, mungkin obligasi yang ada saat ini menjadi salah satu penyejuk sebetulnya Eja. Ya, betul, Itu setuju. nomor satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan sebetulnya dari sisi dalam negerinya pun juga kalau kita lihat mencari alternatif investasi yang bisa kasih imbal hasil menarik itu sekarang agak susah Iya, Eja. lagi susah banget. Betul, tiba-tiba muncullah si obligasi ini. Itu yang kedua. Nah, memang Eja kalau kita lihat juga semalam Lagarde Bank Sentral Eropa pada akhirnya memangkas lagi tingkat Tingkat suku bunganya. Bayangin 25 basis lagi dari 2,75 menjadi 2,5. Dan kalau kita hitung sejak bulan Juni Eja, Lagarde itu sudah memangkas 6 kali tingkat suku bunga Bank Sentral Eropa. Kan begitu. Jadi ini menjadi salah satu lokomotif untuk buka jalan lah kan begitu. Tapi ada satu hal yang juga kita mesti perhatikan Eja. Lagarde pada akhirnya kemarin mengatakan bahwa mungkin ini menjadi salah satu momen yang terakhir dalam menurunkan tingkat suku bunga sebelum pada akhirnya kami menurunkannya lagi di kemudian hari. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat Bank Sentral Eropa pun berhenti menurunkan tingkat suku bunganya. Belum lagi nih kalau sampai Donald Trump itu mengenakan tarif dagang terhadap Uni Eropa. Wah. Ini akan menyebabkan situasi dan kondisi kian
semakin panas Eja, kan begitu. Das war ein Befehl! Der Angriff Steyrs war ein Befehl! Jadi sejauh ini kalau kita perhatikan secara pasar saham memang saat ini lagi gonjang-ganjing, naik dan turun. Tapi di satu sisi pemerintah melihat celah kesempatan dalam kesempitan, kan begitu. Jadi kalau kita perhatikan ini menjadi salah satu hal yang baik di tengah situasi dan kondisi yang ada. Begitu aja. Berarti emang sebenarnya kita bisa bilang nih Trump ini lumayan jadi ancaman ya Pak ya? Betul. Ancamannya sebetulnya apa yang dia lakukan itu nggak salah teman-teman semua. Kan dia ingin membuat Amerikanya kembali menjadi lebih besar, lebih bagus, lebih hebat. Itu nggak salah. Great again, great again. Tapi masalahnya negara-negara lain yang kena dampaknya. Iya, itu dia. Tidak terkecuali meskipun kita dengan Amerika itu secara nilai perdagangan itu tidak begitu besar, tapi karena kita emerging market, sentimen globalnya tetap aja kita kena dampaknya. Gitu aja. Itu sih emang mana turun naik tarif, labil, lebih labil. Kau tinggal turun naik terus. Oke Pak, sekarang kita masuk ke pembahasan yang manis-manis ini, si bintangnya yaitu ST014. Mantap. Nah, kalau kita ingat-ingat belum lama ini dirilis lah itu si ORI 027 nih Pak, ya kan sama-sama obligasi retail ya kan. Nah, kira-kira bedanya apa nih Pak dan lebih menarik yang mana? Sebetulnya beda tujuan Eja, karena kalau kita bahas kemarin ORI, satu jatuh temponya lebih panjang, yang 3 tahun sama yang 6 tahun, kan begitu. Berarti itu artinya apa? Tingkat resikonya jauh lebih besar. Dan ketika tingkat resikonya jauh lebih besar, jangka waktunya jauh lebih lama, otomatis bunga yang diberikan pun juga akan jauh lebih besar. Kedua, kalau kita bahas mengenai ST itu adalah salah satu obligasi sukuk yang memang tidak bisa diperdagangkan, kan begitu. Jadi ini merupakan salah satu yang dapat kita katakan cukup baik karena jatuh temponya cuma 2 tahun dan 4 tahun, kan gitu aja. Tapi meskipun 2 tahun, kecil-kecil cabai rawit aja. Kenapa? Karena selisih antara ORI yang kemarin dengan yang ST untuk 14 ini ternyata tidak beda jauh Eja, kan begitu. Jadi ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik. Are you crazy? What if I can't get the car there? Well, maybe you can't, but I can. Jadi sebetulnya kalau misalkan teman-teman kemarin membeli ORI, nggak salah sebetulnya. Karena Eja, kenapa? Karena kita masih melihat ada ruang yang cukup besar bagi Bank Indonesia untuk memangkas tingkat suku bunganya. Dan ketika tingkat suku bunganya dipangkas, otomatis bagi teman-teman nih yang mungkin punya ORI kemarin, harganya berpotensi untuk mengalami yang namanya kenaikan. Tapi kalau teman-teman lihat, aduh kayaknya nggak kuat deh menghadapi volatilitas yang ada saat ini. ST14 ini lagi-lagi menjadi salah satu kesempatan yang baik, atau mungkin kemarin ketinggalan beri ORI, kan gitu. Nah, ORI ini bertepatan juga dengan THR. Jadi bagi teman-teman mungkin yang bisa menyisihkan uangnya untuk diinvestasikan, ST14 ini menjadi salah satu tempat beralternatif investasi yang baik. Kenapa? Kita cari tahu di sini. Oke Pak Niko, nah ini yang bikin menariknya kan ini yang kita bahas sekarang nih. Jadi kuponnya gimana nih Pak? Oke, Eja, khusus buat kupon di ST14 ini memang salah satu yang menarik. Kenapa? Yang 2 tahun aja berada di 6,5, kan begitu. Yang 4 tahun itu berada di 6,6%. Ya kan? Amazing kan Eja? Luar biasa. Nah, itu kita belum hitung netnya. Kalau kita hitung netnya, itu netnya berada di 5,85. Untuk yang 4 tahun dengan bunga 6,6, itu netnya ada di 5,94 Eja. Nah Eja, mengapa bisa sampai semenarik itu? Karena pajak obligasi hanya 10% Eja. Beda dengan pajak di deposito yang masih 20%. Tentu kan ini menjadi salah satu katalis positif lagi. Dan Eja, yang paling penting juga ketika kita bahas ST, dia menggunakan minimum standing floor, dan itu artinya dia punya kupon batas bawah. Dan floating rate itu artinya kalau misal kata tingkat suku bunga Bank Indonesia kembali naik, nanti akan ditambahkan ada spread premiumnya. Tapi kalau tingkat suku bunga Bank Indonesia saya katakan turun tahun ini 25 basis lagi menjadi 5,5%, itu artinya kita akan tetap mendapatkan kupon yang ada saat ini. Dan yang ketiga, juga tidak boleh lupa sama seperti ORI
Eja, ini adalah bunga tertinggi bagi ST sejak tahun 2019. Ya, Kebayang betul. dong ya, Setuju. kenapa selalu dikasih yang manis? Karena lagi butuh dana, Eja. Iya. Jadi lagi pusing gitu kan pusing, ya. iya. Jadi efisiensi anggaran, apalagi pun kalau kita perhatikan rasio penerimaan kita pun juga mengalami penurunan. Ya, Tentu betul ini yang sekali. menjadi going concern, mereka harus menghimpun dana dan Ya. salah satunya tentunya dari kita, begitu Eja. Dan kalau kita bandingkan dengan imbal hasil obligasi konvensional yang 2 tahun, kami pikir ini nilainya sama persis Eja, Iya. kan begitu. Nah, tentu ini menjadi salah satu hal yang baik, baik itu obligasi konvensional, meskipun sebetulnya kami berharap begitu kita mendengar bunga untuk obligasi retail, tentu bunganya harus di atas dari imbal hasil obligasi konvensional, kan Harusnya. begitu. Tapi apapun itu di tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini lebih dari cukup aja. Iya, ini sangat-sangat cukup untuk Betul. mengingat kondisi market yang sedang kebakaran. Oke Pak, nah Ya. sebenarnya sekarang saya ingin tanya nih rekomendasinya gimana nih Pak? Cuman kan denger-denger jadi si ST014 ini kan bakal jadi green energy juga nih Pak, ya Betul. kan? Nah, tapi kita harus lihat juga market kita juga kan sebenarnya dari kita udah ngomongin lagi pora-poranya nih. Nah, Betul. mungkin buat bosku-bosku yang dapat THR nanti nih, nah ini kira-kira alokasinya gimana nih Pak? Antara dengan saham kah, dengan si ST014 ini juga gitu? Baik Eja, jadi memang balik lagi Eja, kalau bagi teman-teman yang memang tidak suka dengan volatilitas pasar yang ada saat ini, karena kan beda orang, beda karakter, beda cara mainnya. Ya, betul Kalau sih. misalkan ada Eja mungkin tidak suka dengan volatilitas yang ada, menarik sebagian dari portofolio saham dan dibelikan obligasi merupakan salah satu keputusan yang tepat. Ya, Mengurangi porsi alokasi saham, meningkatkan porsi obligasi, deposito harus tetap sama, kan begitu. betul. Nah, yang kedua, kalau misalkan Eja tetap ada dana lebih, kan begitu, saat ini saham pun juga boleh dikatakan harganya sedang mengalami koreksi. Ya, Jadi betul. merupakan salah satu alasan yang sangat baik untuk kita bisa melakukan akumulasi beli. Ya. Tapi belinya juga kira-kira, Ya. jangan langsung dalam jumlah yang besar, kan gitu. Hmm. Jadi supaya teman-teman juga bisa fokusnya berinvestasi, Ya, kan begitu. betul. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau teman-teman misalkan nggak suka sama sekali dengan pasar yang ada saat ini, kalau setiap kali main selalu kalah, kan begitu, tarik semua sahamnya, masukkan semuanya ke obligasi, kan Ya, boleh setuju. nggak? Boleh Boleh juga aja. seperti itu. Tapi kami pikir alokasi di saham itu harus tetap ada Eja, karena jualah ketika orang lain beli, belilah ketika orang lain jual. Ketika pasar lagi betul. chaos seperti sekarang, justru ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik untuk kita untuk Nyerok. bisa kembali masuk. Nyerok kan begitu. Nah, itu Eja yang menjadi salah satu perhatian. Apalagi khususnya tahun ini lagi-lagi sukuknya itu masuk ke dalam green sukuk Eja, kan gitu. Artinya memang diperuntukkan untuk proyek-proyek ya yang memang untuk mendorong green energy, mulai dari efisiensi energi, kan gitu ya, ekosistem energi yang berhubungan dengan energi hijau. Gitu Eja. Berarti ini memang sangat direkomendasikan ya Pak ST14 ini, karena kalau Ya. dipikir-pikir dia masuk ke Green Energy Project, berarti proyeknya banyak banget nih buat Betul. diputerin, berarti Yes, bagus banget. Betul. Bener juga ya. Oke bosku, jadi itu dia penjelasan tentang ST014 kali ini dan rekomendasi dari kita buy. Tapi ingat, disclaimer on ya bosku, segala kemudian ada di tangan bosku. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Siap, Pak Niko yang Eja. sudah membahas ST014 secara mantap nih, secara lengkap. Dan terima kasih juga pada bosku sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investor Sekuritas, Touch your heart, Touch your profit. Profit, Sekuritas Channel Di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.